Sebelumnya, kamu telah memahami organ reproduksi pada laki-laki, bukan? Nah, sekarang bagaimana organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada perempuan? Apakah sama dengan organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki? Lalu, apa saja fungsi dari masing-masing organ tersebut? Kita akan membahasnya dalam materi organ reproduksi pada perempuan dan oogenesis. Sama halnya pada alat reproduksi laki-laki, alat reproduksi perempuan juga dapat dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar. Alat reproduksi perempuan yang terletak di luar yaitu vulva dan labium. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir, yaitu kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam perempuan antara lain terdiri atas ovarium dan saluran reproduksi. Ovarium. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran sekitar 4 x 3 x 2 cm. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Sel-sel oosit atau calon sel telur berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut ovulasi. Selanjutnya, sel telur tersebut akan ditangkap oleh fimbrie dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau disebut tuba fallopi. Saat ini kamu telah mengetahui bahwa jumlah ovarium yang dimiliki oleh perempuan ada 2 buah. Nah, apakah kedua ovarium tersebut akan melepaskan sel telur secara bersamaan? Biasanya, setiap ovarium akan bergiliran melepaskan ovum atau telur setiap bulannya. Akan tetapi, jika salah satu ovarium tidak ada atau tidak berfungsi, misalnya karena diangkat atau diambil melalui proses operasi, maka ovarium lainnya akan terus melepaskan sel telur. Saluran reproduksi. Saluran reproduksi perempuan terdiri atas saluran telur atau tuba fallopi, uterus, dan vagina. Saluran telur. Saluran telur atau disebut juga dengan tuba fallopi atau oviduk berjumlah sepasang yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba fallopi ini sekitar 10 cm. Saluran telur berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut infundibulum yang ditutupi fimbriae. Fimbriae menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Fungsi saluran telur membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan zigot yaitu hasil fertilisasi menuju uterus atau rahim. Uterus. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantong kemih. Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim.
Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut selaput darah atau himen. Saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks atau leher rahim. Vagina berfungsi sebagai organ reproduksi, saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahirnya bayi. Pada saat bayi akan lahir, terjadi kontraksi otot-otot pada dinding rahim. Kontraksi inilah yang menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir, yaitu vagina. Oogenesis. Tahukah kamu apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas, oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Tahukah kamu, pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang diovalasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi perempuan. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya atau disebut dengan folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer. Kemudian berkembang menjadi folikel sekunder dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk 1 ootit dan 1 polosit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur akan dihasilkan satu sel telur yang bersifat haploid dan 3 polosit yang bersifat haploid. Namun yang dapat berfungsi hanya satu sel telur. Nah, itu tadi materi tentang organ reproduksi pada perempuan.